2 hari kemudian, Su Chen berkultivasi di hutan di belakang akademi. Tiba-tiba, ekspresi Su Chen berubah saat dia melihat bayangan di bawah pohon tidak jauh. Sekarang, dia sudah membentuk kebiasaan. Biasanya, dia akan menjaga bakat kloninya tetap terbuka dan dia akan dapat menerima data yang sesuai untuk makhluk apapun dalam jarak 3 meter. Manusia Xiaoxuan bakat kultivasi rendah bakat bayangan dasar sebenarnya ada seseorang Su Chen tertegun sejenak. Dia melihat bayangan itu tetapi dia tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Sepertinya orang ini menggunakan bakat atributnya untuk bersembunyi. Kekuatan orang ini mungkin pada level seorang petarung tetapi bakatnya hanya lebih rendah, jadi kekuatannya tidak boleh terlalu kuat. Su Chen dengan cepat menyimpulkan situasi di depannya. Sudah sangat larut dan dia adalah satu-satunya di hutan kecil ini, jadi tujuan Xiaoxuan hanya bisa dia. Ingin membunuhku. Su Chen tertawa, tapi senyum ini mengandung niat membunuh yang dingin. Dia tidak tahu Xiaoxuan ini dan dia tidak memprovokasi siapapun baru-baru ini. Kemudian jawabannya sangat jelas. Liu Mubai. Su Chen tahu bahwa Liu Mubai tidak akan melepaskannya dengan mudah, tetapi dia berpikir bahwa pihak lain hanya akan memberinya masalah. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan langsung menyewa seorang pembunuh untuk membunuhnya. "Ku pasti akan membunuhmu," Su Chen berkata dengan lembut. Situasi saat ini sangat berbahaya. Bagaimanapun, pihak lain adalah seorang seniman bela diri dan dia sangat berpengalaman dalam pembunuhan. Namun, ada juga peluang dalam krisis. Bakat duplikasi Su Chen dapat digunakan. Pihak lain memiliki bakat bayangan. Ini adalah kesempatan bagus untuk meningkatkan kekuatan Su Chen. Jika dia bisa menduplikasi bakat bayangan, Su Chen bisa pergi ke banyak tempat yang tidak bisa dia jangkau sebelumnya. Aku harus menyingkirkannya saat Xiaoxuan hendak bergerak, Su Chen bergerak lebih dulu. Kat kecepatannya didorong ke batas dalam sekejap. Pada saat ini, kecepatan Su Chen sangat cepat sehingga bahkan seorang seniman bela diri biasa tidak dapat mengikutinya. Xiaoxuan bersembunyi di bayang-bayang di bawah pohon. Dia tidak mengambil misi ini dengan sangat serius. Dia hanya seorang murid bela diri. Ia adalah seorang pembunuh bayangan dengan kekuatan seorang seniman bela diri. Bagaimana dia bisa ketinggalan? Pada saat ini, sesosok melintas di depannya. Xiaoxuan melebarkan matanya karena terkejut. Mati bilah di tangan Su Chen menebas dengan cepat. Astaga! Kecepatan Su Chen sangat cepat tetapi bilah di tangannya bahkan lebih cepat. Lagi pula, dia memiliki bakat tingkat menengah dalam seni pedang. Dalam bayang-bayang, noda darah segar berceceran. Xiaoxuan menjerit mengental dan segera muncul. Luka besar sudah muncul di bahunya. Jika kekuatan Su Chen meningkat sedikit lebih awal, lengannya akan dipotong. Wajah Xiaoxuan suram. Dia tidak menyangka akan terluka parah saat menghadapi seorang seniman bela diri. Tangan kanannya tidak berguna. Xiaoxuan memegang pedang pendek di tangan kirinya dan bergegas menuju Su Chen. Itu bukan lagi misi pembunuhan. Ia harus membalas dendam pada Su Chen. Menurutnya, dia adalah seorang seniman bela diri sementara Su Chen hanya magang bela diri. Tidak ada alasan baginya untuk kalah. Tetapi ketika mereka bertarung dengan serius, dia tercengang. Kecepatan Su Chen jauh lebih cepat darinya dan keterampilan pedangnya sangat luar biasa. Setiap gerakan ditujukan padanya pada sudut yang sangat rumit. Xiaoxuan hanya memiliki pedang pendek di tangannya, jadi dia tidak bisa menggerakkan pedangnya sama sekali. Su Chen menemukan peluang dan menebas dadanya. Xiaoxuan mendengus dingin. Buhnya dengan cepat menghilang ke dalam bayangan di sampingnya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan Su Chen, jadi dia secara alami memilih untuk melarikan diri. Namun, Su Chen bergegas ke rumput di sampingnya dan menebas di tempat kosong. Tubuh Xiaoxuan langsung terlempar, berlumuran darah. "Bagaimana Anda menemukan posisi saya?" Wajah Xiaoxuan penuh kejutan.
Bakatnya sangat unik. Bahkan prajurit elit tidak dapat menemukannya dengan mata telanjang. Kecuali dia adalah seorang pejuang hebat yang telah mengembangkan kekuatan spiritual, hanya dengan begitu dia dapat mengetahui posisinya. Itu juga karena bakat bayangannya sehingga Xiao Xuan berani membunuh orang di pangkalan Taichu dengan tidak bermoral. Dia tidak menyangka akan jatuh ke tangan seorang pejuang hari ini. Su Chen tidak memberinya kesempatan untuk berbicara omong kosong. Dia bergegas ke depan dan memenggal kepalanya. Jika tubuh rusak, tidak mungkin untuk menduplikasi bakat. Karena itu, selama pertarungan, Su Chen sudah menyelesaikan duplikasi. Dan dia mulai bergabung di tempat. Sekarang kebugaran fisiknya sangat kuat, rasa sakit menggabungkan bakat juga berkurang banyak. Dalam waktu kurang dari 10 menit, fusi selesai. Su Chen mengulurkan tangannya dan menyeka keringat dari dahinya. Rasa sakit seperti ini bukan apa-apa baginya. Bakatnya meningkat satu lagi. Manusia Su Chen bakat kultivasi menengah, bakat kecepatan dasar, bakat pedang menengah, bakat bayangan dasar, hanya ada 4 jenis bakat. Su Chen sangat puas dengan kekuatannya sendiri. Tidak ada seorang pun di pangkalan Taichu yang memiliki bakat lebih dari dia. Dia benar-benar tak terkalahkan dalam pertempuran dengan level yang sama. Su Chen berjalan ke sisi Xiao Xuan dengan rasa ingin tahu dan memeriksa tasnya. Pedang pendek Xiao Xuan sangat bagus. Itu benar-benar hitam dan sangat tajam. Ini sepertinya senjata Yuan. Su Chen melambaikannya 2 kali dan merasa sangat enak. Setelah dia menjadi seniman bela diri, pedang pendek ini seharusnya bisa menampilkan lebih banyak kekuatan. Dia terus mencari tubuh Xiao Xuan dan menemukan manual rahasia dan beberapa kartu tabungan. Ini adalah Su Chen tiba-tiba menjadi bersemangat. Beberapa kartu tabungan ini bernilai beberapa juta yuan. Ini adalah kekayaan yang diperoleh Xiao Xuan dari membunuh orang selama bertahun-tahun dan semuanya jatuh ke tangan Su Chen.